Hai co-friends, pada soal ini diketahui bahwa Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%. Kemudian Dinda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 0,7. Ade memegang selembar kertas bertuliskan 0,68. Dan Yuda memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 5/9. Apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar, nah, kita diminta menentukan yang berada tepat di belakang AD. Jadi untuk menjawabnya, di sini kita akan urutkan terlebih dahulu bilangannya dari yang terbesar. Supaya kita bisa tahu posisi berdiri dari keempat anak tersebut. Oke, jelas ya? Nah, untuk menentukan urutannya, di sini kita akan nyatakan bilangannya ke bentuk pecahan desimal, biar lebih mudah. Oke? Nah, yang pertama untuk 61%. Untuk menyatakannya ke bentuk desimal, di sini kita akan nyatakan ke pecahan biasa terlebih dahulu. 61% itu 61/100. Ini merupakan konsep bilangan persen, yang mana jika kita punya A persen, maka itu artinya A/100. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya untuk menyatakan 61% ke bentuk desimal, jadi caranya 61-nya itu dibagi dengan 100. Jadi pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. Pembilang itu bilangan yang di atas, penyebut itu bilangan yang di bawah. Oke? 61 dibagi 100 tidak bisa. Jadi hasil baginya kita berikan angka 0, kemudian kita berikan tanda koma. Setelah itu 61 dikali 10. Jadinya 610. Nah, 610 dibagi 100 yang mendekati adalah 6. 6 dikali 100, 600. Nah, ini kita kurangkan. Kita dapat 10. 10 dibagi 100 tidak bisa, jadi 10-nya dikali lagi dengan 10. Jadinya 100. 100 dibagi 100, 1. 1 kali 100, 100. Kita kurangkan, kita dapat 0. Jadi untuk 61% itu sama dengan 61/100 sama dengan 0,61. Oke, jelas ya co-friends? Nah, kemudian di sini kita punya bilangan 0,7, ada juga 0,68. Keduanya ini sudah dalam bentuk desimal. Nah, jadi selanjutnya kita akan nyatakan 5/9 ke bentuk desimal. Jadi caranya sama seperti sebelumnya. Di sini cukup kita bagi 5 dengan 9. Oke? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita dapat hasil baginya adalah 0,555 sekian, sekian, sekian ya. Ini akan terus berulang. Karena kita bisa lihat sisa pembagiannya itu selalu 5. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk 5/9 itu sama dengan 0,555 sekian, sekian, sekian. Nah, ini boleh kita sederhanakan, kita akan bulatkan ke perseratusan terdekat. Membulatkan ke perseratusan terdekat artinya kita bulatkan dua angka di belakang koma. Jadi caranya kita perhatikan angka perseribuannya. Angka perseribuan itu angka ketiga setelah tanda koma. Nah, jika angka perseribuannya itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah artinya angka perseratusannya tetap dan semua angka setelahnya jadi 0. Namun, jika angka perseribuannya itu 5 atau lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas artinya angka perseratusannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya jadi 0. Nah, di sini kita bisa lihat angka perseribuan dari 0,555 itu adalah 5. Ya, jadi ini kita akan bulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas artinya angka perseratusannya ini ditambah 1. Dan semua angka setelahnya jadi 0. Jadi dari sini boleh kita tulis hasilnya adalah 0,5. 5 ditambah 1, 6. Nah, 5-nya ini jadi 0. Sekian, sekian, sekian. Oke? Nah, untuk angka 0 paling belakang, setelah tanda koma itu boleh kita hapus. Jadi dari sini kita dapat hasil pembulatannya adalah 0,56. Oke, jelas ya? Jadi untuk 5/9 itu sama dengan 0,56. Nah, jadi selanjutnya kita akan tentukan urutan bilangannya dari yang terbesar.
Karena dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, maka untuk menentukan urutannya, di sini kita akan pilih angka terbesarnya. Kita mulai dari bilangan bulatnya, kemudian ke angka persepuluhan, kemudian ke angka perseratusan, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, friends, jadi kita perhatikan angka per angka. Seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan bilangan bulatnya. Bilangan bulat itu adalah bilangan sebelum tanda koma. Nah, kita bisa lihat 0,61 itu 0, 0,70, 0,680, 0,56 itu 0. Nah, jadi semuanya sama-sama 0. Jadi belum bisa kita nyatakan yang mana terbesar karena bilangan bulatnya sama. Oke? Nah, jadi selanjutnya kita perhatikan angka persepuluhan. Angka persepuluhan itu angka pertama setelah tanda koma. Nah, untuk 0,61 itu 6, 0,76, 0,68, 6, 0,56, 5. Nah, di sini kita bisa lihat yang terbesar itu adalah 7 ya. Berarti ini berada pada posisi pertama. Nah, setelah itu ada 6. Namun di sini ada bilangan desimal yang angka persepuluhannya sama, yaitu 0,61 dan 0,68. Jadi ini terletak pada urutan kedua atau urutan ketiga. Adapun untuk 0,56 ini sudah jelas pada urutan keempat ya, karena angka persepuluhannya paling kecil. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan tentukan antara 0,61 dan 0,68 yang mana pada urutan kedua. Jadi selanjutnya di sini kita perhatikan angka per seratusannya. Oke? Karena angka persepuluhannya tadi sama ya. Angka perseratusan itu angka kedua setelah tanda koma. Untuk 0,61 angka perseratusannya itu 1. Untuk 0,68 angka perseratusannya 8. Nah, mana yang lebih besar? Yaitu 8. Sehingga 0,68 ini berada pada urutan kedua dan 0,61 itu berada pada urutan ketiga. Oke, jelas ya? Karena 0,68 lebih besar dari 0,61. Seperti itu. Nah, jadi inilah urutan bilangan dari yang terbesar. Jadi urutan dari yang terbesar adalah 0,7, 0,68, 0,61, dan 0,56. Untuk 0,61 itu kita tulis 61% ya, karena berdasarkan soal awal. Kemudian 0,56 itu adalah 5/9. Nah, selanjutnya kita tuliskan urutan namanya, nama yang memegang kertas bertuliskan bilangan tersebut. Untuk 0,7 itu adalah Dinda, 0,68 Ade, 61% Budi, 5/9 adalah Yuda. Nah, berarti inilah urutan posisi berdiri anak dari yang terdepan. Nah, dari sini kita bisa lihat yang berada tepat di belakang Ade itu adalah Budi. Oke? Nah, jadi inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.